saat kita beramal soleh di hari itu, maka nilainya langsung naik menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Apa yang dahsyat di hari ini untuk kita bisa berubah jadi lebih baik, ini kalau benar diamalkan, ini insya Allah kalau tobat dosa digugurkan, kalau melakukan amalan tinggi sekali, bahkan sulit disaingi oleh yang lain-lain. Ya. Yuk kita baca hadisnya. Kembali ke Al-Bukhari, nomor hadis 518. Saya mohon maaf ya, nyampaikan kalimat-kalimat tadi. Saya tuh sayang dengan Anda semua, sayang dengan kita. Saya anggap kita semua, setiap saya menatap wajah di ta'lim, itu yang terbayang saya sujud, saya berdoa, minta. Ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah, muliakan kami ya Allah. Pertemukan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan. Saya kadang suka terbayang begini gitu. Ini ada ibu yang bawa cucunya, orang tua bawa anaknya masih bayi digendong. Apa terbayang gitu saat hari kiamat kita berpisah? Anda di taklim aja teriak nangis, langsung Anda kejar. Bagaimana ketika anak itu tiba-tiba misalnya harus dibawa ke neraka? Apa enggak? Apa sanggup Anda menatapnya? Terus kalau Anda yang masuk, apa anak itu sanggup menatap Anda gitu? Kita mesti berpikir sampai ke sana. Suatu saat kita pulang gitu. Cobalah teman-teman, berpikir lebih jauh lagi. Ada cucu, ada anak yang kita gendong, kita sayangi. Tiba-tiba dia teriak, tolong saya, tolong Pak. Dan Anda nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya ada sesuatu bagian episode kita yang mesti berubah. Kaya silahkan, harus kaya. Ya, jadi punya kedudukan silahkan, capai yang paling tinggi. Tapi ingat, kaya soleh, pejabat soleh, punya nilai di sisi Allah. Jadi saat pulang kita bangga. Itu poinnya. Ma minal ayyam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yani al-ayyamul ashr. Qala ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Satu kali Nabi pernah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Ini informasi yang sangat penting. Ma min ayyamin, tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari-hari dalam setahun. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah. Saat kita beramal soleh di hari itu, maka nilainya langsung naik menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. InsyaAllah. Jadi ada beberapa hari dalam setahun. Jadi kalau kita ambil misalnya hitungan Masehi 365 hari atau hitungan Hijriyah kurang lebih 357 hari misal, ya, itu ada beberapa hari saja yang saat kita beramal soleh, saya tuliskan di kuncinya, ya. Ingat ya, lihat tulisannya, soleh bukan salah. Nah, saya tuliskan ke bawah yang salah nih. Saya juga ingin luruskan, Muhammad salah, bukan Muhammad salah dia. Oh, karena salah dribble, salah nembak jadi Muhammad salah, bukan. Itu tulisan bahasa Arabnya solah. Solah dari kata saleh. Jadi kalau ditulis jadi gini, saleh. Ya. Lihat sini. Amal saleh. Saat dikerjakan amal saleh di hari-hari ini, pertama naik statusnya menjadi amal yang dicintai Allah. Masya Allah. Jadi saya tunjukkan apa akibatnya, apa dampaknya kalau sebuah amal langsung dicintai oleh Allah. Jadi begini, untuk perbandingan, amal soleh itu kalau dikerjakan pasti bernilai pahala insya Allah. Bernilai pahala. Paling standar, paling minimal itu 10. Ya, paling standar, paling minimal berapa? 10. Ketentuannya di Quran surah ke-6 ayat 160. Ketentuannya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya nilai pahala. Ya, punya nilainya. Jadi di dunia dituliskan pahala, di akhirat diberikan kemudian bagiannya. Di tulisan pahala dunia, akhiratnya surga nilainya. Makanya ketika di dunia cari amalan yang punya nilai pahala, supaya saat di akhirat diberikanlah nilai pahala itu. Karena itu sering kita berdoa, di dunia dapat amal berpahala. Amal berpahala namanya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di akhirat diberikan wa fil akhirati
hasanah. Kalau sudah dunia hasanah, akhirat hasanah, semua dapat, maka sudah, neraka nggak usah dipikirkan. Waqina adzabannar, sudah terbebas dia dari neraka. Itu yang sering kita mintakan kepada Allah. Karena itu sering disebut sapu jagat. Ya, sapu semua yang jelek-jeleknya, jagat dapatkan nilai keistimewaannya dimanapun kita tinggal. Ya, Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Itu yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, jelas sampai sini? Nah, ini poinnya, setiap amal soleh itu 10. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya poin pahala, maka setiap kebaikan itu poinnya 10. Misal sholat sekali sholat di luar berjamaahnya, ya. Jadi baru Anda datang tunaikan sholat. Itu kalau Anda sholat sendirian, bukan di masjid, sholat, selesai sholat dapat poin 10. Karena itu sholat disebut hasanah. Dari mana tahunya Ustaz? Quran surah ke-11 ayat 114. Misal contoh sholat, saya tajamkan dulu dengan detil supaya paham kita. Quran surah 11 ayat 114, ya, surah Hud. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat dari mulai 2 titik siang sampai dengan ke malam, subuh sampai ke asar, maghrib sampai ke isya. Ya, lihat innal hasanati. Sungguh salat-salat ini adalah perbuatan hasanat. Jama'. Dan dia bukan sekedar melahirkan pahala kata Allah, tapi bisa menggugurkan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan di antara kedua salat itu, sepanjang bukan dosa besar. Jadi indah kata Quran, kalau Anda mau salat dengan benar, itu otomatis terjaga dari keburukan. Makanya nggak ada orang baru salat langsung bohong kalau salatnya benar. Mustahil tuh. Orang mau salat itu, dia akan jaga perbuatan baiknya. Ya karena itu ketika orang kerjakan nilai kebaikan 10. Tapi ini tidak. Maaf ya, tidak. Baca Quran satu hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tapi yang ini, mohon izin ya, mohon maaf. Ketika Anda sampai di hari-hari ini, mengerjakan salat dikerjakan, baca Quran dikurangkan, pahalanya bukan 10 lagi. Pertama, Nabi langsung menyebutkan, ini berita langsung dari Allah disampaikan kepada Nabi. Nabi langsung menyebutkan sebelum diberikan pahalanya, dinaikkan dulu statusnya. Amalannya langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik status. Anda sholat, apakah sholat itu dicintai oleh Allah? Belum tentu. Diterima, iya insya Allah, tapi dicintai belum tentu. Maaf ya, baca Quran Anda berpahala, iya, tapi apakah setiap bacaan Quran Anda disukai oleh Allah? Belum tentu. Dicintai oleh Allah? Belum tentu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca Quran. Saking cintanya Allah dengan bacaan Qurannya, malaikat pada turun. Begitu dibacakan, goyang, angin, pohon-pohon bergetar, goyang. Kaget beliau, berhenti, diam semua. Baca lagi, semakin kencang lagi. Akhirnya diputuskan berhenti. Langsung menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi saya baca Quran, angin bertiup kencang, pohon-pohon goyang. Saya khawatir ada sesuatu. Apa jawab Nabi? Saking indahnya bacaanmu, malaikat berebut mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan, hancurlah kemudian tempat-tempat bangunan sekitaranmu. Saking banyaknya malaikat turun. Makanya di zaman sekarang, gak ada lagi yang seperti Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan kalau di tanah kusir ada satu orang aja begitu, hancur nih masjid. Ini naik status. Nah kalau sudah naik status, saya belum bahas ini dulu, baru kita bicara pahala. Maka nilainya, kalau amalan sudah dicintai oleh Allah, nilainya itu bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Kita ambillah paling setara jihad. Sampai para sahabat mengklarifikasi, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, pahala jihad bagaimana? Kalau amalan ini tinggi, pahala jihad bagaimana? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah itu tak mampu menandingi amalan di hari-hari ini, spesifik. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali kalau ada orang berniat jihad, keluar dengan fisiknya, jiwanya, harta bendanya, kemudian setelah itu dia meninggal saat jihadnya itu. Maka itu yang nggak bisa ditandingi. Jihad itu banyak, jangan diartikan dengan perang saja. Tidak, saat ada situasi untuk membela Islam, membela keimanan, kita membela, kita berjihad, itu jihad dalam konteks peperangan. Tapi orang haji, jihad. Bukankah orang haji berjihad dengan hartanya? Ya, dia nabung kan? Ada cukup daftar berangkat. Mudah-mudahan yang belum berangkat disegerakan oleh Allah. Ya, nah, itu tidak cukup dengan amin, nabung, siapkan.
Jadi buktikan ikhtiarnya, jihadnya, nabung harta. Setelah itu dengan fisik dia. Haji itu kan ibadah fisik digabung dengan harta. Ibadah ada 3 jenis, ibadah fisik saja tanpa harta. Contohnya sholat. Sholat fisik saja, nggak pakai harta. Karena itu nggak ada orang sholat bayar. Bapak mau apa? Kata anak kusir sini ke Anur. Mau sholat pak? Sholat apa? Duha. Berapa rakaat? Saya mau ambil yang 8 pak. Baik, setiap rakaatnya 50.000. Nggak ada. Sholat ya sholat, selesai keluar. Ada ibadah harta saja. Harta nggak pakai fisik. Gerakan nggak banyak, cuman keluarkan zakat, infak, itu ibadah harta. Makanya fisiknya nggak banyak. Ya paling-paling ada kotak, jalan, ambil, tukar, geser gitu kan. Dan itu bukan mobil-mobilan sekali lagi. Itu kotak infak. Masukin, geser, ibadah harta. Nah, gabungan harta dengan jiwa, hubungan harta dengan fisik, ada menggabungkan keduanya. Contohnya apa? Haji dan umrah. Haji, umrah. Makanya pahala haji tinggi nilainya karena menggabungkan 2 jenis ibadah tadi. Langsung kalau haji mabrur, benar hajinya, surga jaminannya. Jihad dia. Dan tahukah Anda, belajar datang ke majelis ilmu itu bagian dari jihad fisik dan harta. Sama persis. Makanya ini nggak main-main ya. Godaannya juga tinggi. Weekend mungkin Anda bisa pilih datang kemana-kemana. Tapi ini episode terpenting dalam hidup kita. Anda kalau niatnya benar, datang ke majelis ilmu, belajar dengan benar, wafat itu syahid statusnya. Mau begitu mas? Apa-apa. Kan kita nggak tahu kapan pulang. Minimal alhamdulillah. Ya. Saya tuh berharap meninggal waktu mengajar gitu. Masya Allah. Pengen begitu. Ya meninggal mengajar. Ya kalau bukan gurunya muridnya dulu misalnya kan bisa. Nggak apa-apa. Normal aja. Nah ini statusnya ini. Nah jadi apa yang kita kerjakan di hari-hari ini itu naik status langsung. Dicintai Allah. Paling minimal jihad. Jihad itu kalau wafat statusnya syahid. Jadi maaf ya. Tadi baca Quran setiap huruf 10. Sekarang kalau baca Quran nilainya jihad. Wafat sedang baca Quran syahid statusnya. Wafat sedang tahajud syahid statusnya. Wafat sedang mencari nafkah diniatkan karena Allah syahid statusnya. Kalau benar dimanfaatkan hari-hari ini. Apakah hari-hari yang dimaksudkan? Yakni min hadhil ayyam yakni ayyamul ashur, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pahalanya banyak, Masya Allah. Kalau agama, masalahnya keyakinan, bukan logika. Masalahnya keyakinan. Yakin tidak dengan keterangan Allah. Ini Allah yang menciptakan kita. Gini ya, Anda beli handphone, terus tukang handphone terangkan. Kata tukang handphone, Pak, cara menggunakannya seperti ini, Bu. Begini. Future-nya ini. Kemudian kalau ingin melakukan misalnya panggilan seperti ini, nulis SMS begini, WhatsApp begini. Yang nerangkan yang bikin handphonenya, percaya nggak? Percaya. Bahkan kalau ada kerusakan di handphone, kita datang ke kantornya kan? Sekarang Allah yang menciptakan kita, menerangkan pada kita, hambaku, melalui lisan nabinya, ini ada yang utama nih. Mungkin kamu dosanya banyak, maksiatnya banyak, pengen tobat, pengen balik, merasa banyak dosa. Kan cara cerdasnya itu kumpulkan amalan yang banyak untuk menutup dosanya. Itu caranya kan? Dosa 1000, cari amalan 1001. Supaya yang 1000 nutup yang dosanya, yang satunya dibawa pulang. Kalau bisa dosa 1000, cari amalan 1.000.000. Karena itu Nabi kasih konsep sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah perbuatan baik yang saat dikerjakan pahalanya terus mengalir. Apa di antara cara cerdasnya? Punya modal 50.000. Dosa banyak. Bagaimana caranya 50.000 ini melahirkan pahala terus walaupun saya wafat? Belikan mushaf, kasih penghafal Quran. Atau berikan biaya pada penghafal Quran. Suruh menghafal Quran. Begitu mushaf itu dibaca, modal cuma 50.000. Dibaca oleh dia. Penghafal Quran itu mustahil baca Quran cuma sekali. Mustahil baca cuma 1 huruf. Pasti berulang-ulang. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa kali diulang, berapa huruf. Ketika dia baca, Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Modal cuma 50.000. Cara cerdas. Jadi kalau kita mau beramal, cari sedekah jariyah itu rumus. Ya, rumus. Dan itu indah. Dan penghafal Quran pun gak akan lihat-lihat. Ada mushaf dia baca, dia gak akan lihat siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih nih? Si Fulan. Udah banyak dia amalnya. Nun. Dah, simpan. Mana lagi yang lain? Gak ada.
ini. Paham ya?